Shalom, selamat malam semuanya. Udah lama kita nggak jumpa ya. Saya terakhir kesini sama dua anak rohani saya, mungkin masih ingat badannya gede-gede sama kayak saya gede gitu ya. Namanya Halim, yang satu lagi Bunga Katerina, dan suami saya nyusul. Seperti malam ini suami saya nyusul. Terus ada teman saya juga. Sebenarnya malam hari ini saya bisa bawakan dengan baik karena maaf, kacamata saya ternyata mbak saya lupa masukin ke dalam tas. Jadi saya bisa baca apa enggak. Untung ada teman saya bikin kacamata tapi kayaknya kecil. Saya plusnya lebih gede. Mudah-mudahan bisa ya. Ya, saya kasih tema. Bulan Agustus ini adalah kemerdekaan kan ya, kemerdekaan. Minggu lalu Bro Esti yang bawakan kemerdekaan di dalam kesejahteraan spiritual, ya kan? Tuh, yang datang minggu lalu siapa ya, boleh tahu? Banyak juga ya. Dan saat ini saya dikasih temanya malam hari ini, Tuhan mau bicara kepada kita. Ini temanya udah sering kita dengar tapi susah dilakukan. Benar? Temanya kita merdeka, ya kan? Merdeka dalam apa? Dalam emosi, dalam mental, dan sosial. Ini kira-kira gampang apa susah? Susah ya. Ini pedang bermata dua nih buat saya dan buat saudara semuanya, ya kan? Dikatakan di situ bahwa kita udah merdeka. Kalau saya lihat dari apa yang diberikan oleh tim di sini itu selama bulan Agustus apa-apa aja, itu sebenarnya mereka ambilnya panitia di sini, yaitu mereka mengambil Laurentius mengambil dari Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1 itu kalau kita mau baca bahwa Tuhan Yesus kita sudah merdeka di dalam Kristus. Oleh sebab itu saya mau kalau yang bawa kitab suci garis bawahi berdirilah teguh. Dikatakan di situ kita yang sudah dimerdekakan oleh Yesus berdirilah teguh dan jangan mau menjadi kuk dari perhambaan. Kuk dari perhambaan itu, jadi di sini Tuhan maksudnya gini, karena kita sudah dimerdekakan dalam Kristus, oleh sebab itu apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, mau enak mau enggak, Tuhan bilang berdiri teguh. Ya, ini semua kita praktekkan nih mulai malam hari ini. Apakah apapun yang terjadi dalam hidup kita mau berdiri teguh karena kita sudah dimerdekakan. Tadi kan kalau misalnya WA bilang, tuh kan menyanyi, menari, dibebaskan karena aku sudah dibebaskan. Itu salah satu itu lagu kesayangan anak rohani saya yang namanya Bunga. Sekarang dia udah gak ada di sini ya. Itu waktu dia mau berangkat itu dia nyanyi itu terus aku mau menari, aku mau memuji, aku mau menari. Dia bilang karena aku sudah dibebaskan. Dia dibebaskan dari apa? Dari drugs addiction. Ya. Dia udah merdeka. Jadi kalau dikatakan dan malam hari ini saya dikasihnya dari Filipi 4. Kita boleh buka sama-sama. Semoga kacamata ini bisa buat saya. Filipi 4 ayat 6 sampai 7 kan. Tadi dalamnya kita udah tahu semua ya bahwa kita Tuhan bilang berdiri teguh. Malam hari ini kita mau berdiri teguh berdasarkan Filipi 4 ayat 6 sampai 7 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Ucapan syukur ya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 7. Janji Tuhan kepada kita ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati kita dan pikiranmu dalam Kristus. Jadi kalau Tuhan sudah memberikan damai sejahtera untuk kita, Tuhan mau di dalam hati kita tuh kita tetap memelihara hati dan pikiran kita. Masalahnya kita sering nggak jaga hati, kita sering nggak jaga pikiran kita. Lewat apa? Lewat si mental, emosi dan sosial itu tadi. Kalau saya nggak bahas secara detail sebenarnya mental itu apa, emosi itu apa, nanti pelajaran sesi berikutnya ya, ini bukan pengajarannya. Jadi di situ Tuhan mau karena kita udah dibebaskan di Galatia tadi dikatakan apapun yang terjadi kita berdiri teguh dan jangan mau dengan kuk perhambaan. Kuk perhambaan itu mungkin sudah dengar pikul kuk yang memberikan karena itu gak suka, bener kan? Kuk itu kan yang kayu disapikan kan di bawahnya kan satu kan di sebelah sini. Di sebelah sininya siapa? Kenapa Tuhan bilang itu gak berat? Karena di sebelah sininya Tuhan. Kita pikulnya bersama Tuhan. Karena Tuhan sudah membebaskan kita dari segala penderitaan ya, dari segala semuanya Tuhan sudah membebaskan. Nah terus kalau apa sih hubungannya? Kalau di sini dikatakan jangan khawatir, ayatnya tadi jangan khawatir, lalu mohon kepada Tuhan lewat ucapan syukur dengan doa, damai sejahtera akan kuberikan.
Hubungannya adalah di sini kalau dibilang antara emosi dengan mental, dengan sosial kita setiap hari-hari itu saling berhubungan. Biasanya emosi kita itu punya latar belakang tertentu. Di sini mungkin ada orang yang emosinya dia bapaknya juga senyum aja, ada nggak sih? Pokoknya di dalam komunitas dikatain apa juga senyum aja gitu kan ya, tenang aja dia pulling down karena dia mau berdiri teguh kan di Galatia. Tapi ada yang baru diomongin sedikit udah buah udah kayak begitu ya kan, ada nggak kira-kira di sini seperti itu? Itu ada latar belakang yang mental. Apa itu mental? Mental itu biasanya berhubungan dengan batin kita, dengan watak kita itu mental ya. Karakter kita itu ada berhubungan mental kita. Makanya kita harus mempunyai mental yang sehat dari kita kecil. Dan mental itu ada jenjang-jenjangnya mulai dari dalam rahim, mulai kecil, lalu kita mulai beranjak puber ya, usia belasan tahun terus akhirnya sampai dewasa. Itu kita di dalam perkembangan mental kita. Maka dari itu kalau kita punya anak kecil, dia mentalnya akan terbentuk mungkin misalnya waktu kecil dia dibully di sekolah. Dia dibully di sekolah sehingga dia nggak punya rasa percaya diri dan dia akan terbawa-bawa terus itu sampai dia besar dan mempengaruhi emosi dia seperti itu. Ya. Kenapa kita harus mempunyai mental yang sehat? Maksudnya di sini adalah kesehatan mental itu mencakup kesejahteraan emosional kita, psikologis kita dan sosial manusia kita untuk kita saling bermasyarakat. Gunanya untuk apa? Kalau mental kita sehat, gunanya untuk cara berpikir kita biar baik. Ya. Cara kita menangani perasaan kita bisa nggak kita dengan baik. Kalau mental kita nggak baik, kita nggak akan bisa cara menangani perasaan. Cara kita menghadapi sesama teman, ya kan? Kalau kita mentalnya karakternya jelek karena dari kecil nggak terdidik dengan baik, maka kita akan punya hubungan yang kurang baik dengan sesama kita. Juga cara kita bertindak, cara kita mengambil keputusan, itu semua dilihat dari mental kita buruk apa enggak, mulai dari kita kecil sampai besar sampai dewasa. Kalau mental yang buruk itu biasanya menentukan emosi kita, ya kan? Stres kita, tidak dapat berpikir dengan jernih kalau mental jelek, tidak dapat mengambil keputusan yang baik, lalu kecenderungannya dia nggak mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat, dengan sesamanya, dengan sosial tadi. Nah, saya mau jelaskan di sini banyak sekali tanpa kita sadari. Misalnya saya kasih contoh ya. Di sini saya mau tekankan malam hari ini sebenarnya Tuhan Yesus sudah membebaskan kita. Buat apa Bapa di surga membebaskan kita dari dosa? Di dalam Yohanes dikatakan seperti ini, bahwa aku telah mengalahkan dunia. Benar? Ada ayatnya itu ya. Saya lihat dulu contekan saya. Di dalam Yohanes 19 ayat 33 dikatakan bahwa aku telah mengalahkan dunia. Ya, di situ Tuhan Yesus bilang aku telah mengalahkan dunia. Ada anak saya Edin belakang. Aku telah mengalahkan dunia. Lalu di dalam Roma 6 ayat 14 dikatakan seperti ini. Kamu sekarang itu nggak ada di dalam hukum perhambaan, karena tidak berada di dalam hukum Taurat, tapi kamu udah nggak ada lagi di dalam dosa karena kamu hidup oleh kasih karunia Tuhan. Terus dibilang lagi di dalam Roma 6 ayat 17, dahulu kamu hamba dosa, dahulu kamu jatuh di dalam dosa. Tetapi di dalam Roma ayat 6 ayat 18 dikatakan kalau kamu sekarang sudah dimerdekakan dan kamu sudah dilepaskan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi kita malam hari ini yang ada di sini karena Tuhan sudah mengalahkan dunia, kita sekarang di sini ada di dalam hamba kebenaran. Saya tersentak dengan lagu Sungguh Indah. Di situ di refrainnya dikatakan, saya minta malam hari ini kita hayati banget ya. Buat apa sih Tuhan itu mau mati buat kita? Buat apa Bapak kasih Yesus untuk kita? Kenapa? Karena ketika manusia jatuh di dalam dosa, kita nggak bisa berhubungan lagi dengan Allah Bapa, betul? Tuhan mau dengan kita dilepaskan dari dosa, dibebaskan dari dosa melalui kematian dan kebangkitan anaknya. Kita sebenarnya tujuannya Allah Bapa nomor satu bukan diselamatkan, nomor satu itu adalah kita bisa kembali kepada Bapa dan kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika kita sudah dilepaskan, dibebaskan lewat kematian dan kebangkitan putranya, dia mau kita punya hubungan intim. Dia mau kita merenungkan betapa besar pengorbanan Tuhan. Apapun yang kita alami malam hari ini, baik dengan emosi kita, dengan mental kita, dengan hubungan sosialisasi kita, apapun yang kita alami malam hari ini, saya mau mengajak saudara-saudara sekalian renungkan dua perkataan Tuhan di refrain lagu ini, bahwa Dia
memberikan pengorbanan yang terlalu dalam buat kita, dan dia memikirkan kita. Sebelum saya lanjut ini, saya mau lagu ini kita nyanyikan, kita hayati, boleh? Ini mau dibantu semua. Coba kita ada slide-nya mungkin? Boleh dibantu. Dan malam hari ini Tuhan sudah berkorban untuk kita. Saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menerima flashback apa yang pernah dialami mulai dari dalam rahim sampai besar, dalam rahim kecil, masa remaja sampai masa dewasa, dan masuk di dalam perkawinan. Dan setiap apapun yang kita alami, sungguh besar yang Dia pikirkan untuk kita malam hari ini. Saya mau mengambil contoh, ada anak waktu kecil. Ini mentalnya udah rusak karena apa? Waktu kecil ayahnya itu anak-anak harus disiplin sekali. Jadi dia akan bunyiin bel, jam berapa harus belajar, jam berapa harus main. Tapi hampir nggak ada waktu bermain. Dan kalau udah belajar, itu papahnya akan duduk di sebelah dia bersama kakaknya, dan papahnya akan bilang pelajarannya ditulis di papan tulis. Kalau dia nggak bisa jawab, anak itu, yang ini anak laki-laki loh, dibenturkan kepalanya ke tembok. Nggak bisa jawab 2 kali, dibenturin ke tembok. Sehingga itu anak setiap kali papa yang udah bunyiin bel mau belajar, dia harus pakai helm. Karena kalau nggak kepalanya hancur. Kira-kira anak ini punya percaya diri nggak? Nggak punya percaya diri. Sampai dia besar, dia kalau berjalan itu nggak berani begini. Kalau jalan dia selalu gitu. Nggak punya rasa percaya diri dan dia merasa bodoh sampai besar. Dan pada suatu hari, saya nggak tahu kenapa ketemu anak ini, ada belas kasih Tuhan,
Saya bilang sama suami saya, bahwa yang kamu terima deh, dia di kantor kamu. Saya bilang, dia lulusan waktu itu SMA masalah ya. Tapi saya heran, bagaimana Tuhan, pengorbanan Tuhan, bagaimana Tuhan memikirkan anak ini. Ketika dia sudah beberapa bulan atau hampir 1 tahun di kantor suami saya ketemu dia dan saya kaget luar biasa. Dia udah bisa berjalan dulu, udah bisa makan. Yang tadinya bayangkan sampai dia lewat SMA, dia kalau jalan itu selalu nunduk. Dan tahu-tahu mereka ada raker, dia harus presentasi. Suami saya kasih videonya ke saya, fotonya. Ini loh anak ini. Saya nggak nyangka anak itu pintar. Begitu dia diangkat, begitu dia dipulihkan Tuhan, dia bisa membawakan raker dengan baik, presentasi dengan baik, dan anak ini ternyata humoris, ludik gitu. Seperti itu, karena dari kecil dia diperlakukan seperti itu. Jadi terbawa-bawa mental. Atau juga banyak di dalam perkawinan. Ini mental kalau seorang anak, ibu bapak dalam perkawinannya, terus si anak kita itu, anak perempuan kita, melihat ibunya nggak pernah menghormati ayahnya. Jadi istilahnya apa ya? Di bawah kaki istri lah ya. Moga-moga di sini nggak ada yang di bawah kaki istri ya. Jadi itu ibunya nggak pernah menghormati ayahnya. Dan ketika anak perempuan itu kawin, anak itu juga nggak pernah menghormati suaminya. Dan kalau anak perempuan juga luka terhadap ayahnya, ya ayahnya sampai nggak ada wibawa di mata anak perempuan itu. Kalau luka itu belum terselesaikan, ketika dia menikah, dia pun tidak akan menghormati suaminya. Sebaliknya dengan anak laki-laki, kalau anak laki-laki dari kecil juga dia punya luka dengan ibunya dan tidak terselesaikan, ketika mereka menikah nanti, si anak laki-laki tadi juga tidak bisa menghormati istrinya. Itu dari kecil. Jadi harus betul-betul kita minta Tuhan putuskan malam hari ini. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan kita semua ibu bapak di sini dari masa kecil. Itu mental kalau udah rusak, tidak sehat dari kecil, dia gampang sekali rapuh ya. Dia gampang sekali nggak bisa menghadapi stres. Dia gampang sekali depresi. Dan kalau udah keterlaluan, jangan ragu-ragu untuk datang ke konsultasi ke teman-teman yang bisa dipercaya ya, mungkin romo, mungkin teman komunitas atau psikolog atau apapun seperti itu. Jadi jangan ragu-ragu untuk melakukan itu, karena itu kalau nggak diselesaikan dia akan terbawa terus mentalnya. Tapi sekali lagi malam hari ini Tuhan bilang pengorbanan dia untuk kita, dia dapat membebaskan kita semua dari mental yang rusak. Atau ketika ada seseorang mau kawin, tiba-tiba dia ketakutan, ternyata dia pernah mengalami pelecehan seksual. Itu banyak sekali kalau dari retret kita bisa tahu. Tapi malam hari ini sekali lagi resapkan kata-kata lagu tadi bahwa pengorbanan Tuhan udah luar biasa terhadap kita. Dan yang saya lihat sekarang anak-anak remaja, anak-anak kuliah itu gampang sekali bunuh diri. Kira-kira kenapa? Zaman milenial, mereka nggak tahan stres, ya. Mentalnya kebanyakan rusak karena gadget tadi. Dan apa-apa yang didapatkan dari orang tua masa ini kan gampang, mau apa aja bisa. Jadi apa-apa instan. Jadi nggak diajar anak untuk bersabar menunggu sesuatu. Jadi ketika mereka ada stres, mereka maunya instan diselesaikan. Begitu mereka nggak bisa instan diselesaikan, mereka mulai merusak dirinya dengan cara misalnya, saya ada beberapa anak setahun sebelum lockdown, nggak nyampe setahun ya sebelum lockdown, itu lagi musim yang pernah dengar anak-anak remaja, anak SMP, anak kuliah nyayat ini tangannya. Mereka menyakiti dirinya dan itu menular loh ke teman-temannya. Dan nanti kalau temannya tahu, nanti temannya juga gampang untuk melakukan. Jadi biarlah malam hari ini kita mendidik anak-anak kita, cucu-cucu kita dengan mental yang kuat, ya. Enggak apa-apa gampang, tapi benar-benar bisa sekali. Saya ingat, bukan saya mau membanggakan anak saya ingat waktu anak saya kuliah di luar, tiba-tiba suami saya di sini mengalami keberangkutan, goncang dong, kita ngirim transfernya keluar kan. Tapi anak saya bilang kepada saya, Mami, sekalipun aku jadi gembel, aku harus selesai sekolahku di sana. Karena kita didik dia keras. Anak saya satu tapi disiplin, jadi nggak apa-apa dari kecil kalau dia mau sesuatu kita nggak kasih. Dan anak saya ketika ayahnya bangkrut, papinya cuma bilang gini, saya cuma bisa bayar kuliah kamu ya, tapi papi nggak bisa membayar apartemen kamu, nggak bisa bayar kehidupan kamu sehari-hari. Dia bilang, ya papi. Saya ingat omongan dia, sekalipun saya jadi gembel, saya harus lulus dalam kuliah. Saudara tahu anak saya di sana ngapain? Saya nggak tahu. Saya baru tahu ceritanya ketika saya lihat YouTube.
Dia itu jadi tukang cuci piring di satu kafe. Kafenya jualan kopi. Dia cuci piring, dia kupas jeruk, dan akhirnya dia belajar kopi dan dia sebagai Tuhan kasih dia kesempatan menjadi juara dunia untuk kopi dari Indonesia karena dia mau belajar. Waktu dia kuliah pertama-tama saya udah dibilangin jangan kasih fasilitas mobil, jangan kasih fasilitas yang banyak, pas aja supaya mereka itu apa-apa nggak gampang. Ketika suatu hari suami saya bangkrut, dia tetap berdiri tegak. Saya hanya mau kasih tahu itu, semoga kita juga bisa mendidik anak cucu kita jangan apa-apa gampang supaya mereka punya mental yang kuat. Anak-anak zaman milenial sekarang tuh mentalnya nggak terlalu kuat karena apa-apa mau gampang, sehingga apapun gampang menyayat-nyayat badan, gampang mau bunuh diri, gampang dan lain sebagainya. Itu adalah mental yang harus kita lihat dari anak-anak itu mulai kecil sampai dia besar, sehingga di dalam pekerjaan ya mereka juga bisa tahan stres. Sekarang banyak sekali apa sih mental yang membuat kita kayaknya, saya udah gak mau apa-apa lagi, saya udah gak bisa apa-apa lagi, saya udah gak bisa mikir, saya udah males ngapa-ngapain. Itu biasanya kalau ada tekanan yang sangat menekan orang tersebut, sangat tertekan dia, sampai dia gak bisa, misalnya tertekannya pressure-nya di kantor terlalu tinggi, atau pressure-nya di dalam rumah tangga terlalu tinggi, jadi kayak, gue udah gak bisa apa-apa seperti itu. Semoga gak ada yang mengalami, tapi kalau ada yang mengalami itu hari ini, Tuhan akan membebaskan kita dari masalah-masalah. Atau ada lagi yang membuat mental kita kadang-kadang jatuh apa? Dalam hal keuangan. Ya. Dalam hal keuangan tiba-tiba bangkrut. Ya kan kayak tadi saya cerita, tiba-tiba suami saya kurang lebih hampir 2 tahun bangkrut. Tapi ketika itu terjadi, pasti mental kita pertama-tama nggak ketawa-ketawa dong. Ada yang menjadi ketawa-ketawa enggak kan? Mental kita pasti down dulu. Tapi ingat sekali, Tuhan bisa membebaskan kita dari semua itu. Ada lagi misalnya yang membuat kita mentalnya jadi gak bagus juga, misalnya kalau makan, pola hidup kita gak teratur. Jadi akhirnya membuat badan kita secara genetik atau gak genetik pun membuat badan kita besar, atau terus dengan berbagai masalah seperti itu. Karena pola hidup kita, lifestyle yang sekarang banyak beredar ya, gak benar lagi, atau kita misalnya gak berolahraga, gak apa, sehingga kayaknya gampang marah. Dulu waktu anak saya gemuk, biasanya kurus anak saya, karena dia minum obat tertentu, obat asma, banyak apa itu ya, obat-obat yang membuat nafsu makan dia, sampai akhirnya karena badannya tiba-tiba jadi gemuk, dia jadi mentalnya apa? Ada mindernya, ada juga cepat marah, ada juga dia karena pusing kepalanya kan, karena mungkin makanan tertentu membuat dia pusing. Nah itu mental yang membuat kita menjadi punya mental yang buruk, mental yang gak sehat. Dan malam hari ini Tuhan mau supaya mental kita malam hari ini sehat semuanya. Dan kita kalau kita tidur nggak cukup, ada suami saya di sini. Suami saya itu dulu orangnya susah tidur. Sekarang saya yang susah tidur ya. Jadi kalau dulu suami saya kan ini nggak ada dalam skenario, tiba-tiba melihat dia gitu ya. Dia dulu kalau tidurnya malam. Suami saya itu manusia malam. Semakin malam otaknya semakin cemerlang. Semakin malam ide-ide banyak sekali ide-ide, pokoknya banyak yang cemerlang. Jadi dia nggak bisa tidur gitu kan. Terus pagi dia bangun, harus misa pagi ke gereja, terus habis itu olahraga. Kira-kira gimana tuh moodnya? Nggak bagus lah ya, mentalnya nggak bagus lah ya kan. Soalnya kurang tidur ya kan, pagi-pagi udah bangun seperti itu. Bisa dirasakan. Sama juga kalau saya jarang kurang tidur, bisa moodnya pagi-pagi jelek ya seperti itu. Nah, salah satunya kalau kayak gitu, salah satu cara dunia itu olahraga. Kenapa olahraga? Kalau kita kena matahari, kita kena vitamin D. Vitamin D itu mengeluarkan satu zat yang bisa membuat mood kita jadi bagus. Seperti itu. Kayak tadi pagi saya rasanya gak enak badan, tapi begitu jalan, begitu kena matahari, itu langsung enak. Kenapa? Memang kita manusia diciptakan Tuhan untuk bergerak. Jadi kalau kita nggak bergerak, coba lama-lama gak enak tuh badan. Tapi begitu kita paksakan gitu ya, pasti jadi enak ya. Cobain besok pagi yang belum olahraga, biar olahraga ya. Lalu supaya mental kita juga bagus, hindari alkohol, hindari narkoba, pastikan ya, alkohol, narkoba, pokoknya hal-hal yang nggak bagus buat diri kita itu dihindari aja supaya mental kita juga bagus ya. Terus kita harus banyak bersukacita. Kan ada lagunya apa ya? Hati yang gembira adalah obat, ya kan? Hati yang gembira adalah obat. Tapi kalau kita nggak gembira, itu terikat tulang. Benar-benar kita nggak ada senyum. Saya pengen malam hari ini coba kasih senyum deh satu sama lain, dia lain. Itu pasti kasih yang lain, ya senyum gitu ya. Tapi kalau kita coba kasih ke sebelah kita kasih ke sebelah kita sekarang nggak senyum. Ayo, coba. Beda nggak kayak
respon terhadap kejadian yang menimpa kita. Respon terhadap kejadian yang menimpa kita. Emosi itu bisa negatif, bisa positif. Contohnya negatif apa? Misalnya negatif, sedih ya, kecewa gitu kan negatif semua tuh ya. Aduh, gue lagi emosi kenapa? Gue lagi ngamut nih, lagi sedih, kecewa seperti itu kan. Tetapi kalau pikiran yang positif kan kita bisa senyum, kasih senyuman ya. Pokoknya positif, melihat anak kita positif, suami kita positif, semua positif sehingga hidup itu rasanya indah ya. Tapi emosi itu mengendalikan pikiran, perasaan, dan tingkah laku kita ya. Emosi itu memegang peranan penting di dalam kehidupan kita. Sekarang saya mau tanya, marah tuh boleh nggak? Sebatas apa? Cepet banget jawabnya. Marah tuh boleh nggak? Boleh kayak gitu ya. Marah itu boleh ya. Tuhan Yesus juga marah kan di depan itu kan gereja kan. Marah itu bisa, boleh, tapi tergantung bagaimana cara kita mengekspresikan kemarahan kita seperti itu. Nah, kalau misalnya mental, balik ke mental. Waktu kecil anak ini selalu dipanas-panasin, apa sih artinya? Anak kecil itu selalu diganggu-gangguin temennya atau keluarganya, dibikin emosi gitu. Jadi dia cepat marah. Kalau mental dia nggak diperbaiki, begitu dia besar, emosinya baru diajak ngomong dikit, udah meledak-meledak, temperamental. Baru istrinya ngomong apa dikit, boom. Baru suaminya ngomong dikit, boom. Akhirnya rumahnya kayak neraka. Ya. Coba introspeksi diri. Ada yang sering gampang marah nggak sih? Ya. Ada yang gampang marah. Nah, itu cek and recheck itu kenapa ya gue gampang marah gitu. Kenapa? Apa masa kecil saya ada luka yang belum terselesaikan sehingga saya gampang emosi. Kenapa saya nggak sabaran? Atau mungkin dulu waktu kecil saya nggak sabaran, mungkin ibu saya dulu nggak sabar sama saya, mungkin papa saya dulu nggak sabar, begitu nggak bisa dikit, pung, tempeleng, apalagi tempeleng, sehingga emosi kita tuh nggak berani lawan orang tua kan biasanya kan, terpendam. Akhirnya satu hari, boom, meledak, tinggal berbuang waktu. Itu emosi kemarahan yang tidak terkendali seperti itu. Ya. Terus ada emosi apa lagi dari latar belakang mental? Emosi jijik yang berlebihan. Misalnya kita melihat kecoa, ada yang suka kecoa di sini. Melihat kecoa dikit aja udah gitu kan seperti itu. Saya paling geli dari kecoa dan cacing tanah. Itu saya geli banget seperti itu. Tapi ada yang sampai berlebihan nggak normal. Itu digali lagi ternyata nggak semua. Mereka pernah melihat sesuatu yang menjijikkan, yaitu pelecehan seksual. Jadi membuat mereka baru apa nih? Seperti itu, hal-hal tertentu. Kita gali malam hari ini, tanya sama Tuhan, tolong selidiki aku, apa sih yang belum beres dalam diri aku, seperti itu. Jadi kalau lihat sesuatu emosinya berlebihan gitu. Emosi bisa senang kan, bisa positif, bisa negatif. Lalu ada lagi emosi yang takut banget, apa takut, nggak apa-apa takut, mau ke tempat gelap dikit takut. Dulu saya fobia gelap, jadi waktu baru kawin rada ribut dikit. Saya nggak bisa lampu dimatiin waktu itu. Suami saya maunya dimatiin waktu itu. Gimana tuh malam pengantin? Saya tuh fobia gelap, saya nggak bisa tuh ada ini gitu di belakang. Akhirnya kita ngalah. Oke, yang penting ada sinar dikit aja. Itu udah membuat saya oke gitu ya. Sampai kalau kita mau tidur retret kadang-kadang sekamar sama teman-teman kan ya. Sampai kemarin sama Edith, tolong deh jangan dimatiin. Ada sedikit aja deh dari kamar mandi kayak kebuka sedikit ya. Itu ada, kita juga punya emosi yang takut yang berlebihan, khawatir yang berlebihan. Kira-kira itu membawa kedamaian nggak? Coba kalau ibunya khawatir terus, misalnya dulu ibu saya khawatiran. Saya dilahirkan dan saya dididik oleh seorang mami saya adalah overprotective. Dia itu khawatiran. Sebenarnya itu mengasihi yang benar nggak sih? Cinta yang posesif loh itu. Sebenarnya bukan mencintai, dia pasti mencintai anaknya lah ya. Tapi itu cinta yang posesif, semoga nggak banyak orang tahu gitu. Artinya apa? Dengan anak ini, dengan saya dekat dengan ibu saya merasa tenang. Sebenarnya dia untuk menyenangkan dirinya sendiri ya kan? Menyenangkan ibunya sendiri, hati mamiku sendiri ya kan? Karena dengan anak saya dekat, berarti saya tenang. Tapi tidak membiarkan saya berkembang. Ya kan seperti itu. Tapi seorang orang tua, papi saya bilang ini, tamat SMA, kamu harus go. Gak boleh di depan mami papi. Kuliah di luar. Maksudnya di luar dari rumah. Maksudnya saya di Jakarta, saya tuh kuliahnya di Bandung.
Itu papi saya. Tapi kalau mami saya pulang telat 5 menit aja. Telat 5 menit. Itu mami saya udah di depan pintu, udah tolak pinggang. Nggak ditanya kenapa terlambat, ya mungkin macet, nggak peduli, udah dimarahin. Itu membuat saya tertekan. Dan saya berjanji dengan diri saya, kalau saya nanti punya anak, saya tidak akan perlakukan anak saya seperti itu. Nggak ada orang tua yang jahat sih, semua orang tua baik. Tapi orang tua bisa salah kan? Itu artinya cinta yang posesif ya. Jadi sebenarnya dia memiliki untuk ketenangan diri sendiri. Coba cek malam hari ini, saya juga nggak tahu kenapa sih ngomong kayak begini ya. Seperti itu. Nah itu yang ketakutan yang nggak baik. Khawatiran terus, akhirnya apa? Di dalam kitab suci tertulis, engkau akan mati oleh kekhawatiranmu. Kalau kita khawatir terus, kira-kira lambungnya jadi sakit nggak? Sakit. Habisnya sakit apa lagi? Sakit macam-macam, sakit jantung, sakit diabetes. Karena tertekan terus, ketakutan, khawatir terus ya. Akhirnya itu kan mentalnya nggak bagus ya. Akhirnya emosinya juga nggak bagus. Ya akhirnya berantem kayak gitu kan. Aduh kok mama khawatir amat sih sama aku gitu. Ribut mama sama anak, atau papa sama anak, atau suami istri ribut. Cuma karena kekhawatiran, ketakutan, emosinya berlebihan seperti itu. Lalu kira-kira apa lagi? Emosi bahagia. Coba saya mau tanya Bapak, kapan emosi Bapak bahagia Bapak? Bapak emosinya bisa bahagia kalau pas? Apa yang dicita-citakan tercapai, waduh emosinya langsung bahagia. Kira-kira kalau punya quality time sama anak, sama suami, sama istri, bahagia nggak? Bahagia ya. Kadang-kadang kalau anak-anak kita udah mulai gede, SMP, SMA, udah nggak mulai kita diajak, ya kan? Pokoknya dia asik sendiri, kita asik sendiri. Soalnya saya udah lagi kangen sama anak saya, udah 2 bulan tuh ketemunya baru 1 kali kayaknya gitu ya. Tapi kalau ketemu rasanya bahagia banget gitu, bisa quality time bersama keluarga, itu emosi yang bahagia, emosi yang positif ya, seperti itu. Lalu ada emosi yang emosi sedih tadi yang saya katakan. Sedih itu kalau sampai sedih itu bisa menyebabkan kita jadi pasif, emosinya itu sedih pasif, malas ngapa-ngapain, bahkan bisa sampai depresi, kitanya bisa depresi seperti itu. Tetapi kalau kita Tuhan katakan ada lagi emosi yang ini. Itu tadi emosi yang sedih ya, sedih banyak macamnya lah yang sedih ya. Tinggal kita bagaimana mengendalikannya bersama Tuhan. Yang terakhir adalah emosi terkejut. Apa tuh emosi terkejut? Seketika gitu, terkejut tiba-tiba, wah dapat kerugian 500 juta, wow, seketika. Atau ada yang meninggal, itu terkejut, itu emosi yang terkejut seperti itu ya. Tapi malam hari ini biarkan Tuhan memeriksa diri kita malam hari ini. Kira-kira di dalam diri kita emosi apa yang masih nggak terkendali karena latar belakang mental kita. Tuhan katakan apa? Kalau kita sudah dibebaskan oleh kemerdekaan Kristus, sebenarnya hidup kita adalah hidup yang baru. Itu ada di dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Hidup kita bukan hidup lama lagi. Oleh karena itu kalau kita emosi, hendaklah emosi kita itu kita berikan, kalau emosi yang benar ya, berikan kepada Tuhan. Aduh saya pemarah, saya nggak sabar, saya misalnya terlalu takut seperti itu. Kita berikan kepada Tuhan malam hari ini emosi-emosi yang tidak terkendali. Dan mulut itu adalah doa. Seringkali kita ketika emosi, kita marah, ada kata-kata yang melukai anak-anak kita, melukai pasangan hidup kita. Kadang-kadang kita nggak terpikir. Saya ingat tadi anak saya masih kecil, waktu itu masih SD kelas 1. Dia punya sepupu nakalnya luar biasa, nakal sekali. Saya cuma bilang, perbuatan yang seperti itu maksudnya seperti sepupunya bodoh. Tapi dia kira saya ngatain dia bodoh. Tiba-tiba anak saya introvert ya. Anak saya udah ada air matanya di sini Maria. Kita kalau nggak peka, itu anak bisa lama-lama tertekan. Ya. Kita nggak tahu emosi apa yang ada di dalam diri kita saat ini. Apakah emosi yang terlalu sampai nggak bisa ngomong apa-apa, sampai seringnya orang mengatakan kamu tuh begini, kamu tuh begitu, atau kita sering nggak caci maki anak-anak kita, pasangan hidup kita, teman kita. Padahal ucapan itu adalah doa. Tuhan kasih kuasa kepada kita untuk kita berkata-kata yang baik. Kalau di dalam Filipi tadi dikatakan seperti ini, dalam Filipi 4 tadi saya balik ya. Dalam Filipi 4 di ayat 6-nya dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apa juga, tetapi nyatakanlah
Nyatakan dalam segala hal keinginanmu pada Allah dalam permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiran kepada dalam Kristus. Bahwa damai sejahtera Allah malam hari ini akan ada di dalam hati kita, akan ada di dalam pikiran kita yang melampaui segala hal. Kadang-kadang kita merasa, aduh kayaknya saya udah gak mampu lagi. Saya gak mampu lagi dengan kebiasaan-kebiasaan buruk saya, emosi saya, temperamental saya, ataupun kita masih mengingat-ingat lagi, mungkin saya gak tahu masa lalu ada seperti apa. Mungkin waktu itu pernah sering dicaci maki atau dibully. Jadi begitu kita besar, begitu pasangan hidup kita memaki-maki, kita langsung kita boom, kita panas. Dan terjadilah api seperti itu. Kita juga gak tahu. Biarlah malam hari ini, melalui lagu ini, kita mau Tuhan mengatakan kepada kita, Tuhan, selidiki aku. Aku tahu pengorbanan yang membebaskan aku malam hari ini. Aku tahu pikiranmu memikirkan aku. Dan kau akan menyelesaikannya semua malam ini. Baik emosiku, baik mentalku, supaya aku dapat bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarku. Sosialisasi adalah kita berhubungan dengan masyarakat di sekitar kita maupun bukan di sekitar kita. Kalau mental kita nggak benar, emosi kita nggak benar, ya kita tidak akan bisa bersosialisasi dengan benar. Dan malam hari ini Tuhan bilang, kalau kita sudah dibebaskan, Kristus telah membebaskan kita, memerdekakan kita, maka Tuhan mau goals dari kita adalah apa? Berdiri teguh. Apapun yang terjadi, kita mau berdiri teguh. Biar malam hari ini, kalau masih ada mental yang gak baik di dalam diri kita, kalau ada masih emosi-emosi yang tidak baik di dalam diri kita, biar kita berikan